Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah materi perkuliahan tata hitung ongkos untuk minggu ke-13, yaitu terkait dengan biaya standar dan variansi. Kalau kita lihat dari judulnya, berarti ada dua bagian besar, yaitu biaya standar. Biasanya biaya standar ini kita tetapkan di awal sebelum proses produksi dijalankan. Yang kedua, tentang ada atau tidak adanya variansi biaya terjadi pada akhir atau setelah proses produksi dijalankan. Perlu saya beri catatan sedikit bahwa analisis variansi ini adalah analisis yang berbeda dengan yang ada di statistika. Karena di tata hitung ongkos, analisis variansi ini adalah untuk melihat apakah ada beda dari biaya yang sudah direncanakan sebelumnya dengan realisasi biaya yang sebenarnya terjadi pada proses produksi yang dijalankan. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menangkap materinya. Sekarang mari kita mulai dengan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memproduksi suatu unit atau sejumlah tertentu produk selama suatu periode tertentu. Jadi, biaya standar ini harus kita tetapkan di awal atau sebelum proses produksi itu dijalankan. Karena apa? Karena ini akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan berapa kos atau biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut. Biasanya, biaya tersebut direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang ataupun yang akan dijalankan, atau untuk mengantisipasi kondisi yang akan datang. Dengan demikian, acuan ini atau standar ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, dari mana kita menetapkan biaya standar ini? Tentunya, sekali lagi adalah dari biaya-biaya yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi historical data, kita kumpulkan data dari proses produksi sebelum-sebelumnya. Yang kedua, juga bisa diantisipasi dengan apa? Dengan mengumpulkan tren yang akan terjadi dari suatu biaya yang menjadi komponen produk. Misalnya bahan baku, ya. Kalau kita dengar atau ada informasi bahwa harga terigu akan naik, berarti ini harus diakomodir, harus dimasukkan ke dalam pertimbangan kita sebagai antisipasi kita di masa yang akan datang. Dengan demikian, kita sudah tahu atau sudah bisa mengkalkulasi dengan benar karena kita sudah memiliki informasi tersebut. Teman-teman, terdapat dua komponen dalam biaya standar, yaitu yang pertama adalah standar fisik, yang kedua adalah standar harga. Di standar fisik, kita akan melihat ya kuantitas standar dari input yang dimasukkan ke dalam proses produksi dibandingkan dengan unit output yang dihasilkan. Jadi berapa dihitung produk yang diakhirkan pada akhir periode produksi, dan kemudian juga dilihat berapa biaya yang diperlukan untuk mewujudkan atau mengadakan inputnya atau bahan bakunya, katakanlah seperti itu. Kalau biaya berarti dia adalah biaya standar atau tarif standar
per unit input. Jadi akan dihitung berapa harga untuk masing-masing input yang dimasukkan ke dalam proses. Apa sebenarnya kegunaan dari biaya standar? Satu adalah untuk menetapkan anggaran. Jadi di dalam perusahaan itu pasti selalu harus dilakukan penetapan standar biaya dari proses produksi yang akan dijalankan. Dan itu biasanya dilakukan di awal tahun. Artinya sebelum proses produksi dijalankan. Jadi ini dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan untuk melakukan produksinya. Jadi proses itu dijalankan dengan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua adalah untuk kepentingan pengendalian biaya. Dan bagaimana cara kita memotivasi karyawan agar bisa melakukan tindakan yang bersifat efisien selama proses produksi dijalankan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ada anggaran misalnya, jadi kalau kita sudah tahu dalam satu periode tertentu kita akan produksi 1000 unit barang dengan biaya yang diperlukan dalam proses produksi tersebut, katakanlah 100 juta untuk periode 1 tahun. Ternyata di tengah tahun sudah habis 75 juta. Artinya sudah melebihi 50% anggaran yang direncanakan. Padahal proses produksi baru setengah jalan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alat evaluasi di tengah tahun untuk melihat kenapa ini terjadi. Apakah ada aspek efisiensi yang terlanggar? Atau dengan kata lain, apakah proses produksi dilaksanakan dengan secara inefisien atau tidak efisien? Nah, dengan demikian, karyawan atau siapapun yang terlibat dalam proses produksi tersebut akan selalu menjadikan acuan ini atau acuan anggaran tersebut untuk mengendalikan prosesnya. Demikian juga sebaliknya apabila penggunaannya kurang dari target yang ditentukan. Yang ketiga adalah untuk menyederhanakan prosedur perhitungan biaya. Dan ini tentunya akan mempercepat laporan biaya disampaikan. Jadi kalau kita hanya akan mengikuti bagaimana pergerakan katakanlah bahan baku dari waktu ke waktu dalam 1 tahun, pasti itu tidak akan efisien karena memerlukan waktu yang panjang. Dan perhitungannya pasti tidak cepat. Karena apa? Akan menunggu data dari informasi bahan baku dari pasar. Sedangkan kalau memakai standar biaya, dari awal sudah dapat dilakukan perhitungan dengan lebih cepat. Apa kegunaan biaya standar yang lain? Keempat, yaitu kita akan mencoba atau akan membebankan biaya ke persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dengan lebih mudah. Jadi ingat sekali lagi dari beberapa bahasan kita di kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi biaya yang dikeluarkan pada akhirnya nanti akan dibebankan kepada apa? Kepada baik proses yang dijalankan atau kepada produk yang dihasilkan. Dan dalam proses yang kontinu dilakukan ketika ada persediaan barang, kemudian tapi ada juga bahan baku yang sudah masuk proses ke dalam proses produksi, dan juga yang sudah selesai akan selesai dalam bentuk produk jadi. Nah, kita akan bisa lakukan pembebanan itu dengan
lebih mudah. Juga yang paling penting adalah yang kelima, perusahaan akan dapat menetapkan tingkat harga atau tawaran harga yang akurat apabila perusahaan melakukan perjanjian atau kontrak jual beli produk kepada konsumen. Nah, jadi ini dijadikan sebagai acuan. Jadi dengan harga standar yang kita pakai, dari awal kita bisa sudah tahu berapa harga produk yang kita hasilkan. Catatan penting adalah bahwa proses perhitungan itu harus dilakukan secara akurat. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara tadi mengumpulkan historical biaya yang biasa ataupun sudah terjadi dalam proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan, atau juga bisa juga karena kita melakukan pengumpulan biaya atau meramalkan biaya-biaya yang akan terjadi di masa akan datang ketika proses produksi akan dijalankan. Ingat, ketika kita membuat kontrak jual beli, sekali lagi yang paling harus dihindari adalah terjadinya kerugian kita dalam menjual barang. Kerugian itu artinya biaya yang dipergunakan untuk memproduksi barang lebih besar daripada harga yang menjadi harga beli dari konsumen atau pelanggan kita.